untuk mencapai daerah hulu itu sekarang saat ini hanya bisa dilalui dengan sampan. Jadi mereka itu bilang begini, ketika harga karet itu tinggi, mereka tuh bisa nabung dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke SMA bahkan ke perguruan tinggi. Tapi sekarang dengan harga karet itu jatuh dan mereka tidak boleh menanam sawit, itu mereka gimana saya mau nyekolahin anak ke SMA apalagi ke universitas gitu. Hai Sobat CBPS, ketemu lagi kita di Population Corner Popcorn, bincang-bincang seru dan santai seputar penelitian dan isu terkini bersama saya Sekar yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu hasil penelitian teman-teman PSKK UGM di salah satu suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ada Mbak Emil. Hai Mbak Emil. Halo Sekar, apa kabar? Iya baik Mbak. Mbak Emil gimana kabarnya? Baik, ya. Mbak Emil ini merupakan salah satu peneliti di PSKK UGM dan beberapa penelitiannya berfokus antara lain terkait dengan social security, kemudian juga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti penghidupan, pendidikan, dan kesehatan. Dan kebetulan Mbak Emil juga menjadi salah satu peneliti di Kabupaten Kampar di salah satu kawasan suaka marga satwa di sana ya Mbak? Iya, pernah melakukan penelitian bersama tim ya. Oke. Tepatnya di kawasan Bukit Timbang. Iya, kawasan suaka marga satwa, Bukit Timbang, Bukit Baling. Oke. Nah, kita akan berbicara banyak Mbak terkait hal itu. Mungkin untuk mengawali saya mau tanya sih Mbak, keunikan apa yang dimiliki dari kawasan suaka marga satwa Bukit Timbang Baling ini Mbak selama Mbak Emil di lapangan kemarin? Oke. Jadi kawasan suaka marga satwa Bukit Timbang Bukit Baling itu terletak di Provinsi Riau ya. Dia ditetapkan awalnya sebagai hutan lindung pada tahun 80-an, awal 80-an. Lalu tahun 2014 ditetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa. Kenapa itu ditetapkan? Karena dia kawasan yang mempunyai nilai ekologi tinggi, keanekaragaman hayati, kemudian tempat untuk perlindungan hewan langka, dan juga dia merupakan kawasan tangkapan air yang sangat penting di daerah Sumatera. Nah, dia luasnya sekitar 141 hektar. Itu, dan dia berbatasan ya dia penyangga air, cakupan air di Provinsi Riau dan provinsi-provinsi kabupaten yang ada di sekitarnya. Jadi itu ya, dan di situ mungkin sedikit masuk ke tadi ya yang concern dengan ke kelompok marginalnya ya. Jadi walaupun dia ditetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa pada tahun 2014, sebetulnya di situ sudah ada kelompok masyarakat, desa-desa tradisional ya yang sudah ada di situ sejak zaman kolonial Belanda juga sudah ada di situ. Jadi sebelum itu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, sudah ada sekitar mungkin 10 atau lebih dari 10 saya kira, seingat saya itu ada desa-desa yang ada penduduknya, sekarang ada kepala lurahnya, kepala desanya gitu kan, dan mereka sudah turun-menurun hidup di sana. Dan itu menjadi problematik ya ketika itu ditetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa terkait dengan akses mereka terhadap penghidupan. Nah, ketika kawasan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa ya Mbak, isu-isu apa sih yang kerasa banget di masyarakat? Mungkin mereka ada cerita mereka terdampak dari penetapan kebijakan itu seperti apa Mbak? Ya, sebetulnya ini kan tentang akses terhadap sumber penghidupan ya. Betul. Kalau kita bicara tentang akses terhadap sumber penghidupan kan banyak sekali faktor eksternal dan internal ya yang mempengaruhi. Seperti memang ada kebijakan pemerintah yang menetapkan sebagai kawasan suaka marga satwa, dan tentu saja ada peraturan-peraturan yang membolehkan dan tidak membolehkan masyarakat itu melakukan sesuatu, berkegiatan penghidupan ya, mencari mata pencarian di sana. Tetapi juga ada faktor-faktor lain sebetulnya yang sudah secara dinamis terjadi di sana. Seperti misalnya pada masa dulu masyarakat itu kan ladang berpindah, tapi kemudian
ladang berpindah, lalu ketika mereka mulai mengenal karet, mereka juga bertanam karet. Nah, jadi kehidupan kebutuhan konsumsi mereka dipenuhi dari mereka bercocok tanam, lalu kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan cash atau uang yang bernilai cukup besar itu dipenuhi dari menjual karet. Nah, tapi ketika karet itu mulai turun sejak 2014 turun, mereka kehilangan sumber cash income, gitu. Dan itu mempengaruhi mereka untuk tadi memperoleh pendapatan. Jadi pendapatan turun, dan bukan hanya dari karet, ini juga dari ikan. Ikan juga mulai menurun karena apa? Perubahan iklim, perubahan cuaca. Jadi banyak sekali stresornya ya. Jadi mereka ini bercocok tanam kan untuk menghidupi mereka sendiri. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan mereka barulah mereka menanam karet kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang jadi concern pemerintah sendiri itu apa sih Mbak untuk menetapkan ini jadi kawasan Suaka Marga Satwa gitu? Apakah? Oke. Jadi konsepnya gini, kalau pemerintah kan tentu bertanggung jawab atau mempunyai kepentingan untuk melestarikan, menjaga kawasan hutan itu supaya tidak punah, tidak terjadi pembalakan liar, terjadi penebangan hutan yang terlalu eksploitatif, kemudian hewan-hewannya akhirnya menjadi punah. Tentu mempunyai concern terhadap itu, dan untuk itu maka dikeluarkanlah peraturan untuk menjaga itu ya, menjaga pembatasan ke masyarakat supaya tidak terjadi pembalakan liar, atau mungkin dari pihak luar yang datang ke kawasan itu untuk melakukan penebangan kayu, karena memang itu sangat kaya ya, kayu-kayu seperti meranti, kayu-kayu keras yang sangat harganya, nilainya tinggi di pasar itu, orang luar pun datang untuk melakukan itu. Jadi karena itu ada regulasi yang tentu ada konsekuensinya kalau misalkan diketahui melakukan itu, kan ada dendanya atau bahkan terancam hukuman, gitu, pidana. Iya, ketika sebuah kawasan itu ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa itu apakah ya udah satu wilayah itu tuh jadi wilayah konservasi, apa nanti dibagi-bagi, ini ada penduduk yang tinggal di situ di kawasan yang bagian mana gitu, apa gimana? Ya, memang itu udah ada petanya, dan kemudian dibagi-bagi, ada blok ya istilahnya, ada blok untuk rehabilitasi, untuk perlindungan. Nah, lalu ada blok yang boleh digunakan oleh masyarakat, yang namanya blok pemanfaatan. Namun blok pemanfaatan itu kan sangat kecil, jadi 0,1% dari keseluruhan, sangat kecil. Dan yang menjadi perhatian dari masyarakat juga, itu proses untuk melakukan zonasi itu, masyarakat merasa bahwa mereka tidak diikut sertakan untuk menentukan mana yang masuk blok pemanfaatan, blok rehabilitasi, blok perlindungan, atau misalkan blok religi. Jadi seperti top down, dan tidak ada sosialisasi. Jadi masyarakat juga nggak tahu mana sih yang masuk blok pemanfaatan, apa saya boleh masuk ke sini atau enggak gitu. Jadi nah Mbak, ada nggak sih cerita sampai warga tuh tergusur gitu ketika itu ditetapkan jadi kawasan Suaka Marga Satwa? Iya, kalau sampai tergusur sih waktu kami ke sana itu tidak ada cerita itu tergusur gitu. Tetapi kalau mereka kehilangan mata pencaharian, ya, dalam pengertian kehilangan mata pencaharian itu misalnya mereka tidak boleh menebang kayu, mereka tidak boleh mengganti karet jadi sawit misalkan, dan kan ada patrolinya, ada pengawasnya gitu kan. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi mereka tidak boleh itu. Kalau tergusur mungkin tergusur yang force gitu. Tetapi kalau mereka akhirnya kok saya di sini tidak akses, kok kayaknya sulit, akhirnya pindah sendiri gitu. Nah, kalau itu kan lainnya. Kalau tergusur, kalau yang resettlement tuh nggak ada gitu. Nah,
Kalau mereka sendiri kan ya itu ya, akses ke sana kan juga susah kan Mbak. Aksesnya itu apa ya Mbak, yang susah tuh kayak misalnya sekolah pun jauh, rumah sakit, puskesmas ya mungkin. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju desa-desa yang di atas ya. Jadi kan kita membagi desa itu ada 3. Jadi desa yang ada di luar kawasan Suaka Marga Satwa, lalu desa yang ada di pas masuk ya, pas gate itu perbatasan lah ya, perbatasan tapi udah masuk kawasan Suaka Marga Satwa. Lalu desa-desa yang ada di hulu. Nah gitu. Nah, untuk mencapai daerah hulu itu hanya bisa sekarang saat ini hanya bisa dilalui dengan sampan. Sampan, dan itu selain biayanya mahal, sampan itu bensinnya kan cukup banyak ya, butuh bensin gitu. Dan hanya bisa dilalui pas saat musim-musim yang ya normal aja, jadi bukan musim kemarau dan juga bukan musim penghujan. Kalau hujan terlalu deras bahaya. Kalau kemarau airnya kan surut, nggak bisa juga dilalui sama sampan. Nah, SD, SMP ada, tapi kalau SMA harus turun ke bawah. Jadi anak-anak SMA yang usianya SMA itu harus ngekos di desa yang di bawah itu, di desa Gema itu yang paling bawah. Nah, terus kalau misalkan akses rumah sakit, melahirkan itu juga harus ke bawah. Ya ampun, kan gitu. Ya, padahal kalau misalnya itunya lagi sampannya nggak bisa lewat, tapi misalnya pas sakit keras atau misalnya ibu mau melahirkan, nah itu kan sama sih halnya. Makanya maternalitas juga tinggi di daerah-daerah seperti itu, dan bukan di Rimbang Baling saja kan, di daerah-daerah yang remote area gitu biasanya maternalitas kematian ibu kan, angka kematian ibu kan tinggi ya. Kalau rata-rata pendidikan tertinggi ibu melahirkan, iya Mbak. Gimana? Kalau rata-rata pendidikan tertinggi di warga setempat? Ya, kemarin kita melakukan kayak mini survei gitu kan. Pendidikan kalau yang generasi tua gitu kan, ya memang SD, SMP. Yang generasi yang muda-muda udah sampai SMA. Sedikit sekali yang melanjutkan ke universitas. Dan ini, jadi mereka itu bilang begini, ketika harga karet itu tinggi, mereka tuh bisa nabung dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke SMA bahkan ke perguruan tinggi. Tapi sekarang dengan harga karet itu jatuh dan mereka tidak boleh menanam sawit, itu mereka gimana saya mau nyekolahin anak ke SMA apalagi ke universitas gitu. Posisi mereka itu sebenarnya rentan banget ya Mbak di satu sisi. Iya rentan. Jadi gini, karena mereka kan udah nggak bercocok tanam ya. Betul, jadi bercocok tanam yang intensif itu kan kayak di Jawa itu yang pakai mencangkul dalam tanda kutip kan, enggak, mereka itu dulu kan mereka agroforestry ya, agrofarming, terus ladang berpindah. Nah sekarang konsumsi kebutuhan pangan mereka sehari-hari yang dipenuhi dari bertanam sawit itu tuh sangat sedikit, kurang dari 50%. Dan mereka harus memenuhi itu dari cash income, dari uang cash gitu. Sementara akses mereka terhadap uang cash kan sedikit. Nah, perbedaannya kalau di daerah-daerah yang di bawah, tadi di luar Suaka Marga Satwa, sebagian masyarakat kan menebang karet, nanam sawit. Dan orang ada yang lahan sawitnya bisa luas, terus akhirnya mempekerjakan buruh. Jadi ada juga lah mata pencarian sebagai buruh karet, buruh sawit. Terus selain itu apalagi berdagang, karena kan nggak perlu naik sampan ke atas. Terus apalagi mecah batu di sungai dijual. Jadi lebih beragam akses mata pencarian yang di bawah. Tapi kalau yang di atas itu sangat terbatas sekali. Gitu. Udah mereka akses penghidupannya kurang, ditambah akses ke layanan dasar kesehatan pendidikan juga terbatas sekali, jadinya rentan banget ya Mbak. Nah kalau mereka yang di dalam itu Mbak, di kawasan Suaka Marga Satwa itu, terus mereka ada alternatif penghidupan yang lain nggak? Iya, sekarang itu mulai ada kesadaran dari pemerintah, dari NGO, di sana juga kan banyak ya, dari WWF, dari yang lain, Indikon kalau tidak salah ya. Banyak sekali NGO yang melakukan pendampingan kepada masyarakat,
mereka juga concern. Memang alam ini harus dijaga, tapi jangan sampai memiskinkan masyarakat, kan seperti itu. Nah, jadi mereka membantu masyarakat itu mengembangkan mata pencaharian alternatif, seperti misalnya pendampingan untuk pariwisata berbasis alam ya, pariwisata alam gitu. Terus ekoturism itu ya. Terus ada juga budidaya jernang. Jadi jernang itu yang diambil resinnya kan, dan resin itu untuk bahan pewarna, marmer, tekstil. Nah, terus ada lagi madu hutan, klanceng itu, madu klanceng. Nah, tapi untuk jernang itu sudah berhasil menjadi mata pencarian di kawasan Leuser Aceh itu, kawasan Suaka Marga Satwa di Leuser Aceh itu berhasil. Mau direplikasi ya, dicontoh di kawasan ini, Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang, Bukit Baling. Tapi kemarin katanya pas mau dipasarkan ternyata kandungan resinnya sangat rendah, nggak mau, pembelinya nggak mau. Nah, ternyata setelah dites itu penyebabnya itu pupuknya yang kurang. Nah, jadi mereka tuh nanam ditinggal gitu. Jadi akses terhadap pupuk juga kan perlu dipikirkan. Bukan hanya nanam, tetapi teknik budidayanya juga perlu didampingi juga gitu. Dari pemerintah setempat ada program dukungan gitu, Mbak? Ada. Seperti ini program untuk ternak itu kerbau, supaya mereka punya aset ternak lah ya, kerbau. Jadi ada kerbau bergilir, istilahnya kerbau satu dipinjamkan ke satu rumah tangga, nanti setelah beranak digilir ke yang lain. Nah, tapi kan mereka open grazing ya. Jadi mereka di lahan-lahan merumputnya tuh di lahan-lahan terbuka. Jadi nggak ada kandangnya, nggak dipagerin gitu kan. Pernah ada misalkan terperosok kerbaunya, ada yang hilang, ada yang mati gitu kan. Terus ada bantuan sampan dan sebagainya. Tapi semuanya itu sifatnya tuh baru ad hoc ya. Based on grant, ya temporary gitu. Temporary ya. Oke, Mbak, kalau ini terkait dengan budaya. Nah, di sana itu ada nggak kayak atau pantangan mungkin atau aturan ada terkait dengan pengelolaan hutan? Ya, nah jadi memang dalam pengelolaan kawasan hutan itu sekarang ada yang namanya tuh stewardship ya, stewards. Jadi masyarakat setempat itu didorong supaya mereka menjadi penjaga, pemelihara, dan justru sebetulnya pendekatan seperti ini yang lebih efektif daripada pakai patroli, pengawas. Berapa sih pengawas yang bisa mematroli ratusan hektar seperti itu? Nah, jadi sudah ada pendampingan dan dari inisiatif masyarakat lokal juga udah ada. Jadi mereka mengembangkan ada yang namanya tabu. Jadi ada hutan adat. Jadi tabu kalau menebang pohon di area tertentu. Terus tabu mengambil ikan kalau di dalam lubuk larangan. Jadi lubuk larangan tuh hanya setahun sekali dibuka. Supaya supaya ikan-ikan di sana juga terjaga ininya tidak disetrum, tidak main pakai potas atau setrum, kan dulu sempat marak gitu. Nah, nanti kalau misalnya setahun sekali dibuka, diadakan festival. Nah, semacam itu ya, dan sebetulnya modal sosial yang seperti ini juga kan membantu mereka mendapatkan sense of security ya. Perlindungan sosial yang tadi informal, secara informal. Jadi kohesi sosial, social integration, jadi integrasi sosial. Nah, kebetulan di masyarakat yang di atas itu kan masih berkerabat, satu desa tuh biasanya saling berkerabat. Jadi cukup erat lah kohesi sosialnya itu. Dan ketika masa-masa sulit mereka bisa saling membantu. Selain juga ada perlindungan sosial yang formal bentuknya, ada PKH, ada bantuan tunai, ada bantuan sembako. Nah, tetapi yang paling utama itu adalah kohesi sosial yang bisa saling membantu ketika mengalami masa-masa sulit seperti kekeringan, bencana, dan sebagainya. Berarti sebenarnya aturan adat itu ya, atau tadi lokal tabu gitu ya, Mbak, itu sebenarnya sudah sejalan dengan upaya konservasi ya, Mbak?
Iya ya sudah itu, dan itu ada upaya untuk menyelaraskan ya. Jadi hutan larangan, hutan adat itu diperdeskan. Lalu perdesnya itu dikonsultasikan, diselaraskan dengan dengan pemerintah BKSD itu, Balai Konservasi Daerah itu. Apakah sesuai, tidak, inline, dan kalau sesuai berarti harus bersama-sama nih saling mendukung gitu. Oh iya, tadi kan Mbak Emel menyebutkan ada juga perlindungan sosial yang dari pemerintah itu Mbak, kayak PKH, bansos dan lain-lain lah. Nah itu juga bermanfaat ya Mbak ke mereka tuh, sejauh ini pemanfaatannya seperti apa? Iya, cukup kalau bansos mereka mendapatkan kayak bantuan beras, bantuan itu. Tapi memang yang menjadi concern mereka itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu mendesak dan butuh uangnya banyak gitu, dan harus cash gitu, kayak pendidikan. Jadi kalau mereka mengirim anak sekolah ke SMA kos itu kan sebulan katanya untuk kosnya aja 200.000 misalnya gitu. Terus kalau ke rumah sakit, kalau ini Mbak, ada nggak yang dari warga sana tuh mungkin punya keinginan untuk merantau gitu? Ya akhirnya itu menjadi pilihan. Itu menjadi pilihan yang harus ya, karena mereka harus bertahan. Jadi ada seasonal migration gitu. Jadi jadi mereka merantau ke, ada yang ya di Riau sendiri, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Aceh untuk ya jadi kerja di bangunan, ada dagang, ada apa. Nanti pulang seminggu, 2 minggu, pergi lagi. Kalau nggak gitu kan gimana mereka dapat uangnya gitu. Iya betul. Kalau ini Mbak terkait dengan mungkin kepentingan sektor swasta gitu Mbak. Ada nggak cerita terkait pembalakan liar atau apa gitu yang dilakukan oleh sektor-sektor swasta kayak gitu? Ya jadi ada salah seorang tokoh masyarakat itu bilang mereka merasa tidak diperlakukan adil oleh pemerintah. Jadi kalau mereka nebang pohon 1, 2 itu tidak boleh, tapi katanya mereka pernah melihat ada perusahaan yang melakukan penebangan kayu secara besar, diangkut keluar, tapi tampaknya kok tidak ada law enforcement lah, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, tidak ada gitu kan, denda atau gitu kepada mereka. Nah, karena kesulitannya itu patroli itu memang tidak seimbang dengan lokasi yang sangat besar itu. Dan kayu itu bisa diangkut lewat mana aja gitu kan. Memang ada gate utama itu di Desa Muara Bio itu, tapi juga bisa ke lewat kabupaten yang lain juga, bisa dari situ gitu kan, lewat sungai digelondongkan kayak gitu. Banyak kepentingan ya Mbak sebenarnya. Iya, banyak kepentingan dari swasta itu. Nah, itu kan yang negatif ya. Nah, yang positif mereka berusaha untuk menggait swasta itu untuk menggalakkan ekoturism. Nah, tapi masalahnya itu akses jalannya yang sulit. Jadi mereka mau berinvestasi besar-besaran ragu juga karena ya akses jalannya nggak ada. Nah, padahal jalan itu nggak boleh dibangun jalan. Jadi jadi yang boleh itu kayak jalan pengawas, mereka bilangnya itu jalan interpretasi. Lebarnya hanya 1,5 meter, tidak boleh aspal. Ampun. Sekarang berusaha dibangun 36 kilometer. Tapi belum semuanya tuh bisa berhasil dibangun. Membutuhkan untuk mengkonekkan 36 km itu dibutuhkan 75 jembatan. Jembatannya pun hanya boleh jembatan gantung. So far baru 7 jembatan, kalau nggak salah baru 7 jembatan yang berhasil dibangun. Dan karena itu membangunnya nggak boleh pakai alat berat. Karena kalau pakai alat berat masukinnya harus nebang hutan kan. Nah, nggak boleh. Jadi itu dilema-dilema yang memang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sana. Ketika kita berbicara tentang kawasan Suaka Marga Satwa itu kan memang situasi yang dilematis ya Mbak. Maksudnya dalam arti di sana memang banyak
berbagai kepentingan, tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Nah, sehingga seringkali yaitu kadang kebutuhan untuk konservasi sendiri dan masyarakat jadi nggak mismatch gitu, ditambah dengan aksesnya masyarakat ini juga ke dalam layanan dasar juga masih sangat terbatas. Jadi dalam pengelolaan kawasan Suaka Marga Satwa atau hutan lindung atau apa gitu, memang ada dilema biasanya etis mengenai apa yang hak ya masyarakat, hak asasi manusia gitu yang mereka sudah hidup di sana, dan tapi di sisi lain juga bagaimana kepentingan untuk melestarikan alam juga kan perlu ya. Iya, nah, bagaimana untuk menyeimbangkan hal itu, dan itu tidak bisa top down. Jadi dalam proses perencanaan itu masyarakat harus diikut sertakan. Jadi tidak bisa top down, dan harus seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial masyarakat dengan nilai kebutuhan untuk pelestarian ekologi itu tadi. Ya, jadi yang saya catat ya Mbak dari serangkaian diskusi kita tadi itu memang kalau bisa kebutuhan konservasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu beriringan dan sudah ada mekanisme best practice-nya sebetulnya di luar negeri, di Vietnam, di Thailand, itu sudah ada. Dan yang perlu yang efektif adalah menempatkan komunitas itu, masyarakat itu sebagai steward, sebagai penjaga, pemelihara. Kalau di tempat-tempat yang lain seperti itu, gitu. Istilah gampangannya ini ya Mbak, sebagai subjek ya. Iya betul. Pelaku. Jadi pendekatannya bukan pendekatan law enforcement, gitu, disanksi, denda, pidana, enggak. Tapi melibatkan masyarakat supaya mereka menjadi penjaga dari daerah penghidupan mereka sendiri. Iya, gitu. Betul Mbak, sepakat. Memang itu butuh usaha yang panjang, intens, dialog. Tetapi dalam alam demokrasi kan memang harus seperti itu. Iya. Oke Mbak Emil, makasih banyak ya Mbak atas makasih Sekar. Semoga bermanfaat. At least mungkin memancing studi-studi lain. Betul, untuk mencari solusi atau mencari mekanisme yang lebih detail lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Oke, makasih banyak Mbak Emil. Ya, makasih sekali. Ya, makasih banyak sobat-sobat CPPS yang udah menyimak dari awal hingga akhir. Kalau menurut Sobat CPPS, apa kira-kira insight yang didapat dari obrolan kita hari ini? Bisa teman-teman post di kolom komentar. Dan juga sampai ketemu di edisi Popcorn berikutnya. Jangan lupa stay tune di Instagram PSKK @PSKKUGM, sama subscribe YouTube-nya kita di CPPS UGM. Oke, terima kasih. See you. Iya, sampai jumpa.